Halo Bobors, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channelnya dimana Bobors bisa menemukan berbagai referensi liburan yang paling lengkap, paling asik, dan juga paling jujur tentunya. Jadi Bocan ingetin, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, comments, dan enjoy! Masih di road trip Sukabumi bersama Bocan. Kita masih akan melanjutin perjalanan keliling Sukabumi mencari surga-surga tersembunyi yang ada di kabupaten ini. Dan ini adalah hari ketiga dari road trip Sukabumi. Nah, hari ini Bocan udah check out dari Skitso dan mau lanjutin perjalanan menuju ke ujung genteng. Buat Bobors yang nonton video ini, Bocan ingetin jangan nonton setengah-setengah karena ada pengalaman seru melepas bayi penyu yang bisa kita lakukan di akhir perjalanan ini. Pokoknya Bocan bikin videonya ini sepadat tapi juga seinformatif mungkin ya. Nah, ini adalah petanya. Kita akan menuju dari Pelabuhan Ratu di ujung sana sampai ke ujung genteng. Total jaraknya itu 87 km. Kalau perkiraan dari Google Map-nya sih cuma 2,5 jam. Tapi kadang kan jalanan gak semulus perkiraan Google Maps ya Bobors, apalagi di sini jalanannya lumayan ramai, terus nanti kontur jalannya juga sangat berlika-liku, dan menurut Bocan ini salah satu perjalanan menegangkan, paling menegangkan selama road trip Sukabumi. Awalnya sih masih santai ya, walaupun mendung sudah mulai menggelayut dan rintik-rintik gerimis mulai turun gitu kan. Tapi Bocan masih positive thinking, mungkin ini hanya hujan, ya hujan biasa lah ya. Nah, ternyata Bobors, hujannya itu bukan hujan biasa, hujannya tuh deras banget, dan selama perjalanan banyak banget tuh tanda-tanda peringatan dari rawan longsor, hati-hati cuaca ekstrim. Aduh, makin parno deh lewatin jalanan ini. Bobors bisa lihat wipernya aja tuh kayak apa ya, kayak nggak berfungsi karena kayak sia-sia gitu, karena saking derasnya hujan. Udah kayak bukan air tetesan dari langit, tapi udah kayak disiram pakai ember gitu mobilnya. Pokoknya hujannya deras banget, dan anginnya Bocan nggak tahu sih anginnya gimana, cuma ngerasanya tuh ngeri banget. Selain ngeri longsor, terus juga ngeri pohon tumbang. Aduh, pokoknya kalau Bobors mau explore Sukabumi, Bocan wanti-wanti, Bocan wanti-wanti untuk pertimbangkan faktor cuaca, karena yang pasti keselamatan tuh lebih utama ya Bobors. Apalagi akhir tahun, terus bulan Ber itu kan biasanya hujannya lebih emang udah musim hujan gitu kan, apalagi sekarang ada fenomena El Nino yang katanya hujannya lebih ekstrim dari biasanya. Jadi mendingan sih kalau Bobors mau explore Sukabumi mungkin tunggu beberapa bulan ke depan saat cuaca udah mulai bersahabat, karena selain yang pastinya lebih aman dan lebih tenang, tapi selain itu pemandangannya juga nggak ketutup sama awan sih Bobors. Nah, ini udah mulai kelihatan genangan-genangan air. Ini hujannya belum menunjukkan tanda-tanda mau berhenti, walaupun tadi sempat agak mereda sedikit, tapi makin naik, makin deres sampai nemu beberapa titik kubangan yang nggak terlalu dalam. Tapi Bocan ngelihat ke kanan itu ya kan, bukitnya sebelah kanan itu kayak air tuh deres banget. Air tuh, kita kan naik ke bukit ya, dan di atas masih ada bukit, itu airnya turun tuh deras banget. Udah takut banget ya pokoknya rasanya. Sempet kepikiran mau berhenti, tapi Bocan bingung cari titik yang kayaknya aman gitu sekiranya buat berhenti. Kalau misalnya Bobors pakai motor sih ya pasti udah lebih aman berhenti dulu ya, bisa neduh kemana. Tapi kalau jalanannya hutan kayak gini, kayaknya mau berhenti juga bingung kan, apalagi ngelewatin kebun teh kayak gini. Tadi sih ada sempet restoran ya, dan kayaknya banyak mobil berhenti di situ, tapi Bocan ragu berhenti di situ karena ngelihat genangan airnya banyak banget. Jadi milih cari lagi, tapi ternyata nggak terlalu banyak pilihan untuk berhenti. Terus juga Bocan mikirnya apa ya, kayaknya dia mau berhenti terus nanti gerimis gitu, kayak udah gak usah berhenti gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa melewati perbukitan itu.
Walaupun hujan deras kita berhasil laluin, terus juga hujannya udah mulai berhenti. Di sini udah mulai agak tenang walaupun rintik-rintik, tapi udah nggak sederas tadi. Tapi ini masih berlika-liku sih Bobors, jadi tetap harus ekstra hati-hati. Walaupun jalanannya sangat mulus, nggak ada lubang, tapi tetap belok-belok. Terus panjang jalan juga pemandangannya bagus. Ini beneran kayak Bocan pernah lewatin jalan kayak gini tuh pas explore mau ke Bukit Sembalun di Rinjani, Lombok. Itu persis banget lewatin hutan dan hujan deras, tapi saat itu nggak kepikiran longsor sih. Nah, ini udah 50% perjalanan menuju ujung genteng. Gerimis lagi, dalam hati berdoa mudah-mudahan jangan deras, udah cukup. Boleh lah gerimis tapi jangan sederas tadi, karena rasanya kayak nggak karuan deh. Kita mampir dulu ke minimarket, mau cari minuman manis buat penghilang stres setelah melewati perjalanan menegangkan tadi. Nah, ini anak Bocan udah mulai nanya-nanya, ini masih jauh nggak? Masih jauh nggak? Tadi mereka tidur. Untungnya pas kita tegang-tegangan, untungnya mereka tidur, jadi Bocan nggak terlalu senewen. Nah, ini udah masuk daerah kotanya nih Bobors. Ya, ini udah 80% perjalanan, udah dikit lagi. Nah, bensin juga udah mulai menipis. Kita isi bensin dulu Bobors, biar gak pusing. Biar gak mogok. Nah, habis lewat jembatan Cikarang ini jaraknya udah kayak tinggal 10% ya dari perjalanan. Ini di sini ujung genteng tuh kayak masih apa ya Bobors, kalau dibilang perawan sih nggak perawan karena udah banyak penduduk, tapi di sini masih banyak banget area kosong, masih banyak kebun kelapa. Terus juga pokoknya di kiri kanan sepanjang jalanan ini tuh kayak nggak ada rumah. Ada sih rumah gitu, tapi masih banyak perbukitannya. Pemandangannya juga bagus banget. Nah, di sini ada pos penjagaan. Jadi ini kita akan memasuki kawasan wisata Ujung Genteng, dan untuk masuk kawasan ini kita perlu bayar retribusi sebesar 27.000 untuk satu mobil. Nah, tadi Bocan udah bayar tiketnya, terus Bocan juga udah nanya letak konservasi penyu yang Bocan mau datengin, karena Bocan pengen banget ngerasain pengalaman melepas bayi-bayi penyu itu. Dan tadi diterangin katanya posisi si konservasi penyu ini lokasinya paling ujung. Terus juga Bocan sempat nanya apa keburu ya, karena ini udah setengah 5 sore gitu kan, udah sore, apa masih keburu. Terus kata si abangnya masih keburu kok, mereka buka sampai jam 5 gitu kan. Mulai dari sini nih Bocan mulai ngerasa deg-degan, udah mulai ngerasa keburu kayak, karena ini udah setengah jam lagi gitu kan. Tapi lihat di Waze katanya sih cuma tinggal berapa km ya, tinggal 5 km, dan Bocan mikir keburu lah ya. Nah, ini Bocan belok dan udah mulai hujan lagi dong. Udah mau sampai malah hujan gitu kan, gimana nih, aduh. Tapi Bocan tetap mencari letak konservasi penyu itu, dan sempat nyasar juga Bobors, karena kalau kata si penjaga tadi kan katanya di paling ujung ya, tapi Bocan udah sampai ke ujung tuh nggak nemu. Nah, ini pantai Ujung Genteng cantik banget. Di sini ombaknya tenang, di sini Bobors kayak bisa berenang sih. Nah, karena nyasar akhirnya kita ketemu jalanan rusak dan Bocan bingung mau ambil arah yang mana. Terus akhirnya Bocan tanya sama penduduk di sekitarnya. Ini agak ngeri juga nih karena jalanannya pasir berkubang. Terus tadi Bocan udah nanya sama penduduk di sekitar sini, dikasih tahu petunjuknya. Sekarang tinggal ikutin arahan dari salah satu warga tadi. Sini udah berasa berpacu dengan waktu. Udah di sini jalanannya mulai rusak, terus mulai hujan, tapi semangat untuk menemukan tempat konservasi penyu itu masih tinggi banget. Nah, di sini Bocan nyasar lagi Bobors. Bocan bingung ke arah mana karena tadi petunjuknya katanya abis jembatan ambil kiri terus.
Tapi nah nih katanya habis jembatan ambil kiri. Terus kebetulan di depan tuh ada mobil Avanza ini, Bocan pikir dia mau ke tujuan yang sama dong, jadi kita ikutin. Tapi karena ragu, akhirnya Bocan putusin buat nanya lagi ke penduduk sekitar sini. Keluar lagi, lurus, ada masih ambil kiri, aspal langsung. Oh, kalau ini ke sini masih jauh? Sama juga sini juga cuma ada pasir. Ada pasir. Oh gitu. Kalau mau coba aja sana. Kalau tempat 16. Kalau ke sini mah ada aspal. Ada masih ambil kiri aja. Nah, tadi dikasih tahu si bapaknya kalau misalnya jalan situ tuh bisa dilaluin tapi nggak aman karena jalanannya pasir, takut jeblos. Mendingan pilih jalan di sini aja. Ini jalanannya udah aspal kok, kata dia gitu lah. Nah, demi keamanan kita ikutin saran dari bapak tadi. Terima kasih informasinya, Pak. Nah, di sini ada hajatan atau pasar malam. Sini jalanannya bukan pasir tapi berbatu, tapi at least nggak perlu takut jeblos lah ya, nggak perlu takut ambles. Ini rasa deg-degannya makin gak karuan nih Bobors, karena ini udah jam 5 kurang 10 menit. Aduh, keburu gak ya, udah panik banget, kayaknya udah pengen ngegas aja gitu, pengen keburu karena udah jauh-jauh kesini nggak nemuin penyu tuh kayaknya gimana gitu. Jadi kalau Bobors mau ke ujung genteng itu wajib banget sih datang ke konservasi penyu ini. Nah, akhirnya kita sampai. Dan ini jam 5 tepat. Ya, akhirnya tepat waktu karena katanya pelepasannya adalah jam setengah 6 sore. Jadi maksud bapak yang penjaga tadi itu jam 5 adalah tempat konservasi ini tutupnya jam 5, tapi pelepasan ke pantainya itu jam setengah 6. Nah, ini yang di dalam pasir ini adalah telur-telur penyu yang dikubur Bobors. Dan ini areanya masih sangat terjaga. Terus masih banyak banget pohonnya dan ini ombaknya gede. Jadi bener-bener diwanti-wanti kita nggak boleh berenang di sini. Nah, udah ada beberapa orang juga nih yang nunggu waktu untuk pelepasan bayi-bayi penyunya. Sambil nunggu, kita main pasir dulu. Ada yang main-main air di pantai sambil nunggu waktunya. Lumayan lah ya, setengah jam 5 kita Bocan sampai, jadi nggak terlalu lama nunggunya. Nah, ini sudah mulai. Ya baik, pemberitahuan untuk para pengunjung semua yang ingin bergabung untuk melihat penyu-penyu yang dilepas, silakan untuk membuat barisan di depan saya di sini. Kami sudah membuat garis. Nah, kita udah dibikinin garis, jadi kita harus berdiri di belakang garis ini Bobors. Garisnya panjang banget. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat secara rutin setiap sore akan melepaskan bayi-bayi penyu yang baru terdekat. Jangan sampai baru tadi malam, jadi belum sampai umurnya 24 jam belum sampai. Nah, ini bayi penyunya banyak banget Bobors. Ini bule seenaknya banget, kayaknya dia nggak ngerti deh instruksi dari si penjaganya. Karena sebenarnya kita nggak boleh megang bayi penyunya. Nanti ketika dilepas ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, yang melepaskan itu adalah petugas. Nanti petugas yang melepaskan, Bapak Ibu sekalian tetap di tempat jalan karena terhalang, mohon untuk tidak dibantu. Nanti petugas saja yang membantunya. Dan yang terakhir, kami kasih kesempatan Bapak Ibu sekalian berada di area pantai ini sampai pelepasan selesai. Jadi setelah tubing atau penyu ini selesai ke laut semua, mohon untuk segera memotongkan area pantai. Baik, kita lepas ya Pak, karena mau hujan. Kita lepas. Tubing sebanyak 200. Dilepasin bayinya. Lu gemes banget gak sih Bobors? Jadi katanya bayi-bayi penyu yang lepas hari ini akan kembali ke pantai ini 25 tahun nanti. Ran, turun. Beneran sih ini tuh
kayak apa ya, seru banget. Ini pertama kalinya Bocan ngelihat bayi-bayi penyu dilepasin dan mereka lari ke laut. Biasanya cuma ngelihat ini di TV. Gemes banget gak sih? Ayo lari, lari, kura-kura lari. Oh, kura-kura. Dia berhasil. Jadi Bobors nggak perlu takut gak kebagian karena ini kura-kura yang dilepasinnya banyak banget, ada 200-an ekor. Ada yang larinya cepat, ada yang larinya lambat. Itu tuh udah kayak hidup manusia aja sih Bobors. Semua orang tuh punya timeline waktunya masing-masing. Ada yang nikah duluan, ada yang sukses duluan, ya kan? Terus filsuf banget gak sih Bocan? Oke. Tercapai target Bocan untuk melepaskan bayi-bayi penyu yang lucu itu. Dan nanti di video berikutnya Bocan akan mereview penginapan yang recommended di ujung genteng. Nah, ini adalah gambaran hotel yang akan kita review di video berikutnya. Penasaran? Tungguin video Bocan berikutnya.